Mereka tuh jualan mimpi, mimpi buat bebas finansial. Nggak lagi kejebak rutinitas jam 9 pagi sampai 5 sore. Tapi tahu nggak, di balik janji-janji manis itu, ada sebuah industri predator yang kerjanya memangsa orang-orang jujur dan pekerja keras kayak kita. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya para konsultan startup ini bisa menghancurkan hidup Anda. Kita akan bedah buku panduan rahasia yang bikin mereka bisa ngeraup jutaan yen. Orang sukses itu ambil keputusannya sekarang juga. Dengerin baik-baik, ini bukan kutipan motivasi ya, ini senjata. Ini adalah kalimat andalan yang mereka pakai buat menekan Anda, buat ngelewatin logika Anda, dan ngejebak Anda sebelum Anda bahkan sempat mikir 2 kali. Yuk, kita lihat gimana cara kerja manipulasi ini. Masalahnya, ini jauh lebih besar dari sekedar beberapa oknum nakal. Kita lagi ngomongin sebuah industri raksasa yang meledak gitu aja, yang dibangun di atas kondisi-kondisi yang pas banget, yang akhirnya menciptakan ladang ranjau buat siapapun yang mau mulai usaha. Mari kita analisis, kenapa pasar ini jadi berbahaya banget. Jadi antara tahun 2019 dan 2024, terjadilah yang namanya badai sempurna. Tren kerja sampingan lagi naik daun, rasa cemas soal keamanan kerja makin tinggi, ditambah lagi iklan di media sosial yang super spesifik targetnya, dan yang paling parah, celah hukum di mana-mana. Semua ini bergabung jadi satu, menciptakan arena berburu yang sempurna buat skema-skema kayak gini. Terus, seberapa besar sih pasarnya? Di puncaknya, nilainya diperkirakan sampai 500 miliar yen. Iya, Anda nggak salah dengar. Ini bukan masalah ecek-ecek. Ini adalah fenomena ekonomi yang gede banget, yang beroperasi di bawah radar, dan diam-diam nyedot uang tabungan dari ribuan korban. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Kita akan bedah tuntas buku panduan si penipu ini satu persatu, dari awal sampai akhir. Dengan ngertiin taktik mereka, Anda jadi bisa ngenalin bahayanya dari jauh. Nah, semuanya dimulai dari umpan yang semua orang pasti suka. Janji buat kabur dari rutinitas 9 ke 5 dan jadi bos buat diri sendiri. Ini gambaran yang kuat banget kan, fantasi soal punya kontrol dan kebebasan. Inilah yang mereka pakai buat mancing Anda masuk. Setelah umpan emosional tadi, baru deh mereka lempar kail yang lebih nyata. Janji-janji pendapatan yang angkanya gede banget, misalnya 1 juta yen per bulan. Janji ini disebar lewat iklan di Instagram, X, TikTok, dan sengaja nargetin orang-orang yang lagi putus asa cari jalan keluar finansial. Yang bikin ngeri di sini tuh kecepatannya. Cuma dalam hitungan jam, Anda bisa berubah dari yang tadinya cuma lihat iklan di media sosial, terus kejebak konsultasi gratis lewat DM, tahu-tahu udah didorong masuk ke rapat Zoom yang tekanannya tinggi banget. Semuanya dirancang supaya Anda tanda tangan kontrak hari itu juga. Ini tuh kayak pusaran air yang disengaja, biar Anda nggak sempet nafas, apalagi mikir jernih. Disinilah perang psikologisnya dimulai. Kalimat kayak, Anda ini cuma cari-cari alasan, itu tujuannya buat ngubah keraguan Anda jadi rasa bersalah. Terus, slotnya terbatas loh, nanti keburu habis. Itu buat menciptakan rasa urgensi palsu. Setiap kalimat itu udah diatur sedemikian rupa buat ngeruntuhin pertahanan Anda dan maksa Anda bikin keputusan yang bakal Anda sesali. Jadi, apa sih yang Anda beli dengan uang jutaan yen itu? Jawabannya, ya, seperti yang Anda lihat di sini, nilainya hampir 0. Cuma video-video umum, akses ke grup chat, sama beberapa panggilan grup. Bener-bener nggak sepadan sama sekali. Dan coba deh lihat tulisan kecilnya. Nggak ada hasil yang pasti, nggak ada jaminan, dan yang paling parah, sama sekali nggak ada pengembalian dana. Begitu uang Anda masuk ke mereka, ya udah, selesai. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal penipu perorangan. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Coba kita mundur sedikit dan lihat kegagalan sistem yang bikin industri predator ini bisa tumbuh subur tanpa ada yang ngontrol. Nah, ini dia inti dari penipuannya. Mereka itu nggak jualan konsultasi bisnis, mereka jualan sebuah ide, sebuah konsep yang nggak kelihatan, yaitu pengalaman sukses. Ini adalah produk yang mustahil buat diukur, yang artinya mereka nggak akan pernah bisa disalahkan. Kalau Anda gagal, ya itu salah Anda sendiri karena kurang berusaha. Alasan yang sempurna, kan? Dan inilah 4 fondasi rapuh yang bikin seluruh sistem busuk ini bisa berdiri tegak. Pertama, siapapun bisa ngaku jadi konsultan. Kedua, sukses itu ukurannya subjektif. Ketiga, si penjual tahu produknya nggak ada gunanya, tapi pembeli nggak tahu. Dan keempat, media sosial itu sumber korban baru yang nggak ada habisnya. Jadi, ini cacat desain sistem, bukan cuma soal moral beberapa orang aja. Oke, sekarang Anda udah paham masalahnya. Kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya melindungi diri sendiri? Sekarang giliran kita yang nyerang. Ini dia langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil supaya nggak jadi korban selanjutnya.
Ini adalah 4 aturan emas Anda, perisai Anda buat melawan para predator ini. Pertama, minta semuanya tertulis. Kedua, jangan pernah ambil keputusan di bawah tekanan. Ketiga, selalu minta bantuan orang lain yang lebih ahli, kayak pengacara atau akuntan. Dan yang paling penting, percaya sama insting Anda. Kalau kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, kayak jaminan sukses 90%, itu udah pasti bohong. Ikuti aturan ini dan Anda akan jauh lebih aman. Jadi, buku panduan mereka udah kita bongkar habis. Tapi jangan lengah ya, justru karena taktik ini udah ketahuan, para predator ini bakal beradaptasi. Mereka bakal ganti nama, ganti pendekatan, tapi tujuannya bakal tetap sama. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan kembali, tapi bagaimana bentuk baru penipuan mereka nantinya. Tetap waspada ya.